Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Meluasnya media populer Korea ke seluruh dunia dan khususnya Indonesia yang membuat kebudayaan Korea tersebar luas seantero jagat raya. Mulai dari Samsung, LG, Kia, Hyundai, Blackpink, BTS sampai Samyang dan Kimchi adalah nama-nama yang merupakan ikon asli dari negara ginseng ini. Kesempatan kali ini akan mencoba membahas tentang alfabet asli Korea yang mempunyai latar belakang sejarah yang unik dan pantas untuk kita ketahui. Bangsa Korea pada awalnya menggunakan aksara Han atau Cina yang juga disebut Hanja dalam bahasa Korea. Digunakan pada masa kerajaan kuno Korea yaitu Gojoseon kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi. Aksara Cina masuk ke Korea melalui penyebaran agama Buddha. Namun karena banyak perbedaan mendasar antara bahasa Korea dan Cina, serta sulitnya untuk mempelajari sistem tulisan Cina menyebabkan hanya sedikit penduduk Korea yang mampu menulis dan membaca terutama dari kalangan bawah. Untuk meningkatkan literasi atau kemampuan membaca dan menulis bangsa Korea, Raja keempat dari dinasti Joseon yaitu Raja Sejong yang Agung secara pribadi menciptakan dan menyebarluaskan sistem alfabet baru yang kita kenal sekarang sebagai alfabet Hangul. Alfabet Korea mengalami proses yang panjang dan didesain sedemikian rupa agar orang dengan pendidikan yang rendah sekalipun dapat memahami dan kelak mampu membaca dan menulis. Sebuah tulisan perihal alfabet Hangul menerangkan bahwa seorang bijaksana dapat memahaminya sebelum pagi berakhir. Bahkan orang bodoh dapat mempelajarinya dalam kurun waktu 10 hari. Raja Sejong Agung dengan bantuan para pelajar dan sarjana dari Hall of Worthies, atau lembaga kumpulan para cendekiawan atau dalam bahasa Korea disebut Jipyeonjon, mulai merumuskan huruf yang bisa dan mudah dipelajari oleh rakyat Korea. Nama proyek ini disebut dengan Hungmin Jeongeum atau suara yang benar untuk diajarkan kepada rakyat. Proyek ini mulai dikerjakan oleh Raja Sejong dan para sarjana Jipyeonjon pada tahun 1443 dan diperkenalkan kepada masyarakat 3 tahun kemudian, pada tahun 1446. Bentuk-bentuk alfabet Korea didasari oleh bentuk-bentuk yang dibuat oleh alat vokal manusia saat pengucapan kata. Banyak cendekiawan menyatakan bahwa Hangul adalah sistem menulis yang paling ilmiah dan mudah dipelajari di dunia. Tentunya butuh waktu yang lama bagi Hangul untuk memajukan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Hangul memainkan peranan penting dalam meletakkan dasar bagi sebuah negara yang maju budayanya. Hangul dikatakan sebagai abjad fonetik atau alfabet, karena setiap hurufnya merupakan lambang vokal dan konsonan yang berbeda. Alfabet Hangul terdiri dari 24 huruf, 14 huruf mati, konsonan, dan 10 huruf hidup, vokal. Sebenarnya Hangul masih mempunyai 3 konsonan dan 1 buah huruf vokal, tetapi dihilangkan. Karena tujuan utama Hangul untuk menyalin ucapan manusia, ketika suara tertentu menghilang saat digunakan atau diucapkan, huruf yang mewakilinya menghilang juga secara alami. Karena itu daripada menggunakan 4 huruf usang yang semakin jarang digunakan sehingga lebih baik menggali dan mengoptimalkan potensi dari 24 huruf yang tersisa.
Hangul dianggap sangat logis dan fonetik sehingga ahli bahasa di seluruh dunia menganggapnya sebagai salah satu sistem penulisan yang termasuk luar biasa di dunia. Huruf vokal Hangul diciptakan oleh Raja Sejong berdasarkan filsafat bangsa Korea bercerminkan unsur alam dasar yaitu manusia, tanah, dan langit. Sedangkan pada huruf konsonan memiliki gambaran tersendiri dalam pembuatannya. Seperti pada huruf Kyok yang menggambarkan seperti bentuk akar pada lidah yang menghalangi tenggorokan. Untuk huruf Niun pengucapannya seperti lidah yang menyentuh gusi. Desain bentuk huruf Mim seperti bentuk bibir ketika mengucapkan huruf tersebut. Siot menggambarkan bentuk gigi. Dan terakhir adalah Ing yang merupakan penggambaran dari bentuk lubang tenggorokan. Kelima bentuk huruf tersebut merupakan bentuk dasar konsonan yang selanjutnya diberikan sedikit penambahan untuk menjadi 9 bentuk konsonan lainnya. Hari Hangul diperingati secara nasional oleh masyarakat Korea setiap tahunnya. Di Korea Utara, Hari Hangul diperingati pada tanggal 15 Januari. Sedangkan di Korea Selatan Hari Hangul diperingati pada tanggal 9 Oktober. Niat baik Raja Sejong untuk mencerdaskan bangsanya sendiri malah mendapatkan perlawanan dari kaum elit terpelajar. Para sarjana yang kebanyakan kaum pria menganggap bahwa Hangul adalah alfabet untuk wanita karena sangat mudah untuk dipelajari sehingga mereka dan para bangsawan masih menggunakan hanja. Kaum terpelajar Konghucu atau ulama Konghucu menentang kebijakan Raja Sejong perihal Hangul karena dianggap dapat menjadi ancaman bagi status mereka. Pengaruh kebudayaan Cina sangat kuat atas bangsa-bangsa di Asia Timur tidak terkecuali bangsa Korea. Filsafat Konghucu dari Cina berpengaruh besar di Korea. Kaum terpelajar atau ulama-ulama Konghucu adalah elit dan terpelajar di Korea karena pendidikannya. Sehingga menduduki posisi penting dalam kerajaan Korea seperti administrator dan hakim. Hal ini semata karena hanya kaum ulama Konghucu saja yang mampu membaca dan menulis. Aksara yang digunakan adalah aksara Cina atau aksara Han. Alfabet Hangul yang mudah dipelajari dapat menyebabkan mudahnya rakyat kalangan bawah untuk meraih posisi penting di administrasi kerajaan, yang waktu itu diduduki oleh ulama Konghucu. Hal ini pasti mengancam status sosial mereka dan menyebabkan kenapa ulama Konghucu menekan penyebaran aksara Hangul. Namun Raja Sejong tetap menyebarkan alfabet Hangul ke seluruh masyarakat Korea dan akhirnya berhasil. Banyak penulis Korea yang menggunakan Hangul dalam buku serta karya sastra mereka membuat Hangul tersebar luas dan populer. Pada tahun 1504 kurang lebih setengah abad setelah digunakan Raja Yeonsanggun yang kerap dianggap seorang diktator yang paling buruk dari dinasti Joseon melarang penggunaan Hangul secara publik. Setelah dipublikasikannya sebuah dokumen yang menggunakan Hangul mengkritik pemerintahannya. Akan tetapi kepopuleran Hangul tidak bisa dihilangkan begitu saja. Di akhir abad ke-16, penggunaan Hangul kembali populer akibat banyaknya karya sastra yang menggunakan sistem tulisan ini. Tahun 1796 Hangul diperkenalkan kepada dunia barat oleh seorang Belanda bernama Isaac Titsing yang membawa buku-buku dari Korea. Pada akhirnya Hangul juga digunakan untuk menuliskan dokumen-dokumen nasional Korea pada tahun 1894. Pada masa penjajahan Kekaisaran Jepang, masyarakat Korea masih menggunakan Hangul dengan sedikit hanja atau aksara Cina dalam kehidupan sehari-hari.
Selama periode penjajahan, tahun 1910 sampai tahun 1945, pasukan Jepang merampas sumber-sumber daya Joseon, melarang penggunaan bahasa Korea dengan alasan asimilasi. Bahkan bertindak sangat jauh pada tahun 1939 dengan memaksa bangsa Korea untuk mengganti nama keluarga menjadi nama bergaya Jepang. Setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua oleh Amerika yang menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, bangsa Korea akhirnya dapat menggunakan bahasa mereka sendiri. Setelah beberapa reformasi pada akhirnya sampai pada masa kini, Korea Selatan menggunakan Hangul dan sedikit Hanja. Dan Korea Utara secara total melarang penggunaan Hanja.